Yang saya hormati Ibu Yuli Murdianingsih selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan Pancasila yang memegang teguh ketuhanan yang Maha Esa, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita umat manusia. Salam sejahtera bagi kita semua. Ke gunung sama mendaki, ke lurah sama menurun. Ya, itulah peribahasa yang tepat untuk kita sekarang. Sama-sama berada di masa baik, namun juga sama-sama berada di masa buruk. Masa baik dapat kita ketahui dari kemajuan iptek. Namun saudara, tetap saja di zaman modern saat ini masih saja ada keburukannya, yaitu bencana alam yang terjadi di mana-mana, seperti erupsi gunung, banjir, dan masih banyak lagi. Ngomong-ngomong tentang bencana alam, tentu sudah tidak asing lagi dengan negara kita, Indonesia. Bahkan, itu sudah menjadi adat tahunan atau bahkan bulanan di Indonesia. Untuk itu, saya akan membahas tentang pengurangan risiko bencana. Di sini, bencana itu kan tidak melulu banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya. Tapi bencana dapat diartikan di mana kita sudah tidak bisa menghirup udara bersih lagi. Pengurangan risiko bencana yang akan saya bahas terutama penanggulangan bencana banjir di Indonesia. Di Indonesia banjir sudah merajalela, tapi kita tidak bisa saling menyalahkan. Memang banyak orang yang tidak peduli dengan kelestarian lingkungan, hingga akhirnya Sang Pencipta pun murka. Sudah banyak cara yang dilakukan untuk mengurangi risiko banjir, dari membuang sampah pada tempatnya, reboisasi, memperluas area peresapan air, dan pembuatan waduk. Namun apa daya, banyak masyarakat yang tidak mendukung upaya tersebut, jadi tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Seperti sebuah ungkapan yang nyatanya, manusia tidak mencari kebaikan dan tidak mencari kebenaran, tetapi manusia mencari enaknya sendiri. Tapi saudara, sebelum kita memulai dari hal besar untuk mengurangi risiko banjir, kita juga dapat memulai dari hal kecil. Contohnya, kita sebagai pelajar harus menghemat penggunaan kertas. Stop pemborosan kertas. Mungkin teman-teman bingung, apa hubungan banjir dengan kertas? Nah, sekarang saya mau tanya, kertas itu terbuat dari kayu bukan? Itu berarti semakin banyak kita menggunakan kertas, maka akan semakin banyak pula pohon-pohon yang ditebang. Apabila tidak disertai dengan sistem tebang tanam, maka akan menyebabkan hutan gundul. Apabila hutan sudah gundul, maka akan terjadi banyak bencana seperti banjir dan tanah longsor. Jadi sangat dianjurkan agar kita bisa menggunakan kertas dengan sebaik-baiknya. Atau mungkin kita harus pandai-pandai mendaur ulang kertas. Dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan, maka kita akan bisa banyak tahu mengetahui cara menanggulangi bencana banjir. Dengan bekal ilmu pengetahuan dan pendidikan, kita pasti bisa memperbaiki kehidupan di negeri ini. Masalah apapun dari Tuhan, yakinlah, where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan tentunya kita juga harus berusaha dan berdoa, karena ingat, usaha dan doa adalah kunci menuju kemakmuran. Apa guna hidup kalau kita tidak mau berusaha dan berjuang? Tidak ada masalah yang dapat diatasi tanpa adanya solusi. That's it impossible. Dan percayalah, masa depan tak akan seburuk masa kini. Karena kegagalan hanyalah sebuah koma tanda jeda. Bukan tanda seru apalagi titik. Kebangkitan adalah tanda seru kita. Dan kesuksesan adalah tanda akhir kita. Dan ingat saudara, Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Karena yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan, dan yang kita butuhkan sudah tentu kita perlukan. Sekian pidato dari saya. Bila ada jarum yang patah,
janganlah simpan dalam peti. Bila ada kata yang salah, janganlah simpan dalam hati. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.